Yuk belanja di TS Mart. Dengan belanja di TS Mart, Anda turut berpartisipasi dalam dakwah yang diselenggarakan YTS. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhidan. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida wa ba'd. Para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung di mana saja Anda berada, juga para pendengar radio-radio lain yang ikut gabung, para pemirsa Persada TV dan pemirsa TV-TV lain, juga para netizen melalui akun manapun di mana saja Anda berada, khususnya para jamaah Majlis Ta'lim Mumtaz Indonesia, para alumni haji dan umroh di bawah pengelolaan travel Nasratul Ummah ataupun Mumtaz. Di mana saja Anda berada. Alhamdulillah kita kembali berjumpa melanjutkan kajian kitab Ad-Da'u wad-Dawa. Kita sedang membahas tentang sanksi bagi para pelaku dosa. Poin terakhir pada kesempatan yang lalu, dosa itu bisa meluputkan berbagai macam kebaikan. Sekarang kita masuki ke poin yang selanjutnya. Al-ma'asi sababu id'afi sayril qalbi ilallah. Maksiat menjadi penyebab lemahnya perjuangan berjalan menuju Allah Azza wa Jalla. Kita tahu bahwa dekat atau jauhnya jarak kita dengan Allah tergantung upaya pendekatan diri kita kepada Allah. Ketika kita beribadah, beramal soleh, melakukan banyak kebaikan, itu sedang berjalan menuju Allah. Diistilahkan dengan istilah taqarrub. Taqarrub itu mendekat kepada Allah Azza wa Jalla. Semakin intensif, rajin, getol, ibadah, amal soleh yang kita lakukan kepada Allah, semakin dekat jarak kita dengan Allah Azza wa Jalla. Dan semangat untuk berjalan menuju Allah itu disupport oleh adanya iman. Imannya kuat, imannya mantap, semangat untuk mendekatkan diri kepada Allah semakin besar. Imannya lemah, lemah pula semangat berjalan menuju Allah. Bisa berhenti, bahkan bisa berbalik mundur ke belakang. Iman inilah yang harus dipertahankan. Jangan sampai mengalami degradasi, penurunan, pelemahan. Minimal tetap, maksimalnya semakin kuat, semakin bertambah, semakin mantap. Nah, mantap atau lemahnya iman ini dengan taat dan maksiat. Begitu kita melakukan ketaatan, apapun bentuknya, selama yang disyariatkan oleh Allah Azza wa Jalla, iman akan bertambah. Tapi begitu kita terjerumus ke dalam dosa dan maksiat, maka iman pun mengendur, melemah. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menyatakan, al-imanu yazidu wa yanqus. Yazidu bil ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Iman itu suka naik, suka turun. Bertambah ataupun berkurang. Fluktuatif. Iman bertambah dengan ketaatan dan bisa berkurang karena kemaksiatan. Oleh karena itulah maka maksiat ini
menjadi penyebab melemahnya iman sehingga timbul rasa malas di dalam jiwa kita untuk melakukan ibadah dan amal soleh. Berkata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, wa min uqubatiha annaha tud'ifu sayral qalbi ila Allah wa daril akhirah. Au tuwa'iquhu au tuqifuhu au tuqati'uhu 'anis sayr. Fala tadahu yakhtu ila Allah khutwatan. Hadza illam taruddahu an wajhi ila wara'ih fadh-dhanbu yahjibul wasil wa yaqta'u as-sa'ir wa yunkisu at-talib. Fal qalbu innama yasiru ila Allah biquwwatihi. فإذا مرض بالذنوب ضعفت تلك القوة التي تسيره فإن جالت بالكلية انقطع عن الله انقطاعا يصعب تداركه والله المستعان. Di antara sanksi atau hukuman bagi para pelaku maksiat adalah maksiat itu melemahkan perjalanan hati menuju Allah dan menuju negeri akhirat. Atau akan menghalanginya, atau akan menghentikannya dan memutuskan perlangkah-langkahnya. Maksiat tidak akan membiarkan dia melangkah menuju Allah walaupun hanya satu langkah. Kalau tidak demikian, maksimalnya bisa membuat orang itu mundur lagi ke belakang, menjauhi Allah Azza wa Jalla. Jadi dosa itu menghalangi perjalanan, memutuskan langkah, menghalangi orang yang sedang berjuang. Hati itu hanya bisa berjalan menuju Allah kalau dia memiliki kekuatan. Jiwanya sehat bahkan kuat. Tapi ketika dia terjangkiti penyakit karena dosa, kekuatan itu melemah. Kekuatan yang membuat dia bisa berjalan melemah. Bila kekuatan itu hilang sama sekali, maka terhentilah dia dari langkah menuju Allah sama sekali. Sehingga susah untuk menjangkau Allah. Wallahul musta'an. Jiwa dengan badan kita ini mirip ya. Kita ini kan manusia terdiri dari dua unsur. Unsur lahir, unsur batin. Unsur jiwa, unsur raga. Ya, jasad dan ruh. Itu memiliki kesamaan sifat dalam banyak hal. Seperti umpamanya badan kita. Kalau badan kita terlalu banyak racun di dalam tubuh. Terlalu banyak lemak sehingga gemuk gitu ya. Sampai pada taraf overweight atau bahkan obesitas. Apa yang teralami? Berat. Untuk melakukan aktivitas itu berat. Diajak olahraga, aduh malas gitu ya. Mau lari jangankan lari cepat saja sudah ngos-ngosan. Dipaksa lari bisa jatuh, bisa pingsan. Disuruh angkat beban, disuruh push up. Dipaksa, bisa paling 1 atau 2 kali, 3 kali ambruk sudah. Gak bisa dipaksa. Apa yang harus dia lakukan? Ya bertahap. Dia harus menghilangkan beban lemaknya dengan 2 cara tuh. Cara yang pertama mengatur asupan. Jangan sampai pemasukan lebih banyak daripada pengeluaran. Mengurangi makan yang mengandung karbohidrat, yang mengandung banyak kalori, yang mengandung lemak-lemak, minyak-minyak, santan kayak gitu. Apa yang harus dikonsumsi? Ya perbanyak sayur mayur, protein hewani ataupun nabati gitu ya. Perbanyak makanan yang mengandung banyak serat, rendah kalori, rendah gula dan seterusnya. Asupannya yang bagus-bagus, stop lemak, stop goreng-gorengan. Sebab goreng ya tete. Goreng itu jelek ya.
Bila perlu nasi putih yang banyak mengandung kalori, tinggi gula gitu ya. Dan rendah serat di stop. Ganti dengan yang seratnya tinggi, rendah gula, rendah kalori. Tapi memberikan energi yang cukup. Dan seterusnya, saya takut menyebut iklan nanti ya. Terus cara kedua ya, buang lemak yang ada di dalam tubuh kita dengan cara apa? Banyak olahraga, banyak gerak. Awal-awalnya jalan biasa, keringetan, keluar tuh lemak. Lama-lama jalan cepat, lama-lama jogging. Setelah jogging enteng ringan, lama-lama bisa maraton, lama-lama bisa sprint, lama-lama bisa salto. Kalau sudah sprint begitu, kardionya juga bagus, itu lemak sudah luluh itu. Berat badan sudah sudah melorot itu. Push up juga yang tadi cuma 2-3 kali, sekarang bisa 10 kali. Sit up cuma 2-3 kali, sekarang bisa 15 kali. Terus lakukan seperti itu. Lama-lama langsing. Lama-lama awalnya no pack, sekarang menjadi 6 packs. Kayak kasur gitu si perut itu. Nah jiwa juga begitu. Kalau terlalu banyak beban lemaknya ini dosa, maksiat. Terbebani jiwa ini. Berat untuk melakukan ibadah dan amal soleh. Dipaksa nggak akan bisa. Disodori Al-Quran agar dibaca paling mampu 1, 2 ayat, 3 ayat sudah tutup lagi. Bisa umpamanya sholat bisa tapi ngebut. 4 rakaat cukup 2 menit. Karena sudah terlatih. Gak bisa berlama-lama gak kuat. Disuruh saum gak kuat. Bukan karena gak kuat lahan lapar atau haus. Lahan lapar, haus, lemas pasti bisa. Apalagi badannya gemuk. Cadangan makanan berupa lemaknya banyak tuh. Tapi yang gak mampu jiwanya menahan syahwat terhadap makan dan minum. Bukan karena lapar, bukan karena haus, bukan karena lemas. Tapi itu tuh syahwat untuk menikmati rasa makanan itu tuh. Itu yang sulit. Ya. Maka harus dikurangi beban-beban dari jiwa kita. Berupa apa? Berupa kurangi dosa. Dengan cara taubat. Dengan cara banyak istighfar. Dengan cara banyak infak dan sedekah. Ya. Terus latih jiwa untuk melakukan ibadah, amal soleh yang real, yang nyata. Maka lama-lama beban dosanya berkurang. Akhirnya semangatnya untuk beribadah muncul kembali, berkobar kembali. Dosa ini juga mungkin ada 2 kemungkinan. Mungkin bisa mematikan hati. Atau bisa membuat hati terjangkiti penyakit yang menakutkan. Atau bisa melemahkan kekuatan dari hati itu. Ini mau tidak mau. Kalau itu dibiarkan terus, kita sudah pernah jelaskan ada 3 jenis hati. Hati pertama hati yang terburuk, hati orang kafir, hati orang musyrik. Itu hati yang sudah mati, gak ada ruh di dalamnya sama sekali. Kedua, hati yang hidup tapi terjangkiti banyak penyakit. Dan itulah hati orang-orang muslim tapi yang ahli maksiat, ahlul kabair, para pelaku dosa-dosa besar. Dia muslim tapi tunggul dirurut, catang dirumpak. Maknanya segala yang dilarang dilabrak. Sebaliknya segala yang diperintahkan diabaikan. Tapi dia muslim. Itu hatinya hidup tapi berpenyakit. Kecenderungannya kepada keburukan. Kecenderungannya kepada dosa dan maksiat. Sama dengan orang gemuk gitu ya. Kecenderungannya itu di meja hidangan ada banyak cemilan, 10, 11, gorengan-gorengan kayak gitu ya.
Kecenderungan hati yang dibayangkan sofa yang empuk, kasur yang empuk, sambil banyak makanan, sambil macam-macam. Inginnya kayak gitu, tambah gemuk. Lihat kolam renang nggak mau, lihat lapangan, lihat bola, lihat orang olahraga, malas ngelihatnya juga. Begitulah orang yang jiwanya terbebani oleh banyak dosa. Lihat masjid, lihat pengajian, lihat kajian, lihat Al-Quran, malas. Yang dibayangkan apa? Hal-hal yang menyenangkan berupa dosa dan maksiat. Itu hati yang hidup tapi sakit. Nah, yang sakit seperti ini bisa sampai kepada perkara-perkara yang Nabi SAW berlindung dari perkara tersebut ada 8. Nabi menyatakan, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal azzi wal kasal wal jubni wal bukhli wal dhala'id dain wa ghalabatir rijal. 4 pasang nih. 8 perkara yang wajib dijauhi dan Nabi SAW berlindung kepada Allah dari 8 perkara atau dari 4 pasang ini. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, sungguhnya aku berlindung kepada Engkau dari al-ham dan al-hazan. Al-ham ini dan al-hazan ini sama. Perasaan tidak nyamannya hati, tidak enaknya hati. Resah, gelisah, risau dan galau. Cuma beda penyebab. Kalau al-ham, tidak nyamannya hati, tidak resahnya hati atau galaunya hati karena perkara-perkara yang akan datang, yang belum pasti. Bahasa kitanya khawatir. Kalau hazan terhadap perkara yang sudah berlalu, yang membuat kita tidak nyaman, bahasa kitanya sedih. Kejadian, dihina orang, dicaci orang, bermasalah dengan orang, dan seterusnya, sedih. Kehilangan barang yang kita sukai, kehilangan orang yang kita cintai, nggak nyaman hati ini. Sedih. Nabi berlindung dari 2 hal ini. Wal ajzi wal kasal, juga berlindung dari kelemahan dan kemalasan. Berpasangan tuh. Wal juban wal bukhal, juga berlindung dari juban dan bukhal. Juban itu sama dengan bukhal. Bedanya kalau juban bahasa kitanya pengecut. Tidak mau mendermakan tenaga, mengorbankan jiwa, gitu ya, raga kita. Enggak. Kalau bukhal tidak mau mengorbankan hartanya. Tidak mau mengorbankan harta disebut bakhil, pelit, cedit, gitu ya. Buntut kasiran, merengkel jahe, ya, cap jahe, merege hese. Itu bakhil namanya. Wa dhala'id dain wa ghalabatir rijal. Tekanan dari hutang atau dominasi orang kepada kita. 4 pasang. Alham dan hazan. Azal dan kasal. Al-bukhal dan al-juban. Ya. Dan dhala'id dain wa ghalabatir rijal. 4 pasang ini, masing-masing pasangan ini mirip-mirip. Pertama alham dan al-hazan, dua-duanya mirip. Karena apa? Karena ketidaknyamanan hati bila disebabkan karena perkara-perkara yang akan datang, ketidakpastian gimana besok ya, gimana nanti ya, gimana stres dengan apa yang akan terjadi, yang akan kita alami, namanya alham. Bahasa kitanya galau dan risau. Bahasa kitanya resah dan gelisah. Tapi kalau keresahan, kegelisahan itu terjadi karena perkara-perkara yang sudah berlalu, maka disebutlah al-hazan. Hazan dan ham ini sama. Perasaan tidak nyamannya hati, risau dan galaunya hati, resah dan gelisahnya hati. Karena penyebab yang berbeda. Kalau penyebabnya perkara yang sudah terjadi, namanya hazan atau sedih. Kalau yang akan datang namanya alham, ketidakpastian,
keyakinan, sanksi, khawatir, dan seterusnya. Demikian juga al-azal dan al-kasal. Al-ajal itu al-ajazi. Al-ajaz itu lemah, al-kasal itu adalah malas. Dua-duanya sama. Apa bedanya? Bedanya adalah penyebab. Kalau seorang hamba tidak melaksanakan ikhtiar yang bisa meraih kebaikan dan kemaslahatan disebabkan karena tidak mampu. Ingin sih, ada keinginan tapi tidak mampu. Namanya lemah, namanya ajaz. Tapi kalau sebenarnya mampu tapi tidak ingin, tidak mau atau lemah keinginannya, maka itu malas. Pokoknya dua-duanya tidak ada aksi. NATO. Apa NATO teh? No action, talk only. Tidak ada aksi, cuma ngomong saja. Penyebabnya beda. Kalau yang satu mah ingin tapi nggak mampu, akhirnya nggak bisa berbuat, itu lemah. Yang satu lagi mampu tapi nggak ingin, malas namanya. Atau ada keinginan tapi lemah. Lemahnya keinginan itu tidak memberi support, tidak memberi dorongan untuk berbuat. Dua-duanya buruk. Dilarang. Rasul SAW menyatakan, wala ta'jiz. Jangan kamu bersikap lemah. Jadi antara al-ajiz dengan al-kasal mirip-mirip. Seperti miripnya al-ham dan al-hazan. Ketiga al-jubun dengan al-bukhal sudah disinggung tadi. Bahasa kita al-jubunnya itu pengecut. Al-bukhal itu pelit. Dua-duanya mirip. Dua-duanya sama. Cuma beda bentuk. Kalau al-jubun tidak mau memberi manfaat kepada orang lain dengan tenaganya, dengan jiwanya, dengan raganya, dengan seperti itu. Enggak. Pengecut dia, jubun dia. Kalau bakhil tidak mau memberi manfaat kepada orang lain dengan hartanya. Mirip. Yang keempat, dola'ud dain wa qahri rijal. Dola'ud dain itu adalah tekanan hutang. Qahrur rijal adalah tekanan sikap orang. Kalau dominasi orang lain itu untuk alasan yang benar, maka itu namanya hutang. Hutang uang, hutang benda, hutang makanan, termasuk hutang pekerjaan. Mana bayar. Dia berhak nggak menagih begitu? Ya berhak menagih. Kita yang ditagih tertekan. Kalau alasan dia benar namanya hutang. Tapi kalau alasannya tidak benar alias batil, hanya sekedar mengintimidasi, hanya menteror secara psikis, maka itu yang disebut qahrur rijal. Qahrur rijal itu ya bahasa kitanya adalah penjajahan dari orang lain kepada kita secara fisik dan juga secara mental. Dua-duanya sama. Kedua-duanya merupakan hal yang buruk. Membuat kita tidak nyaman. Nabi SAW berlindung kepada Allah dari 8 sifat ini. 4 pasangan, bukan sifat. 8 keadaan. 4 pasangan keadaan. Dan keempat-empatnya ini disebabkan karena dosa dan maksiat. Orang menjadi resah dan gelisah, risau dan galau, menjadi sedih, menderita, itu karena dosa. Orang menjadi lemah dan juga malas juga karena dosa. Orang menjadi pengecut dan juga bakhil, juga itu disebabkan karena apa? Karena dosa-dosa. Sehingga berkata Imam Ibnu Qayyim, wal maqsud anna dhunuba min aqwal asbabil jalibah li hadhil asya' ats-tsamaniyah
Kama annaha min aqwal asbabil jalibah al-jahad wal bala wa darkis syaqa wa su'il qadha wa syamatatil a'da. Maksud dari penjelasan tadi adalah bahwa dosa-dosa termasuk penyebab terkuat teraihnya 8 yang tadi disebutkan. Termasuk juga dosa dan maksiat ini menjadi penyebab terkuat teraihnya al-jahad, al-bala, wa darqis syiqa, wa su'il qadha. Adanya musibah, adanya penderitaan, adanya penyakit, adanya qadha yang buruk, wa syamatatil ada. Syamatatil ada itu apa coba? Nyinyirnya, bahagia, gembira, senang dan riangnya musuh-musuh melihat keadaan kita. Kita menderita, musuh gimana? Senang. Oleh karena itulah kalau umpamanya kita terdominasi oleh musuh, siapapun musuh kita itu karena agama tentu saja musuh itu, bukan karena urusan dunia. Mereka tertawa, ngejek, nyinyir kepada kita, sentimen, sukaria melihat kita menderita. Apa yang harus kita lakukan pertama? Tobat dari dosa. Allah mengazab kita melalui kejadian itu tuh. Dan Nabi SAW berlindung dari hal itu. Allahumma inni a'udzubika min ghalabatid dain wa ghalabatil adu wa syamatatil a'da. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari ghalabatid dain, tekanan hutang, wa ghalabatil adu, dan juga dari tekanan musuh, wa syamatatil a'da, dan dari bergembiranya musuh karena melihat kelemahan, penderitaan dan buruknya keadaan kita. Dan yang tidak kalah mengerikan dari dosa adalah wa min aqwal asbabil jalibati li zawali ni'amillah wa tahawuli afiyatihi wa fuj'ati naqmatihi wa jami' sukhtihi. Ini yang paling mengerikan. Dosa dan maksiat juga menjadi penyebab terkuat hilangnya nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Apapun bentuk nikmat itu. Nikmat kesehatan tadinya kita sehat dicabut oleh Allah SWT. Jadi sakit. Nikmat kekayaan tadinya kita serba berkecukupan bahkan lebih bisa nyumbang sana nyumbang sini membantu sana dicabut sehingga kita menjadi orang yang layak menerima bantuan. Tadinya sering membantu sekarang menjadi apa? Layak menerima bantuan. Dicabut oleh Allah. Dicabut juga kesehatannya. Dicabut kenyamanan hidupnya. Dan diberikan sanksi yang tiba-tiba. Kemurkaan dan kemarahan Allah Azza wa Jalla terlampiaskan kepada kita. Semuanya itu diakibatkan karena apa? Dosa dan kemaksiatan. Berdasarkan hal itulah maka lemahnya iman disebabkan karena terlalu banyaknya dosa dan maksiat yang membebani jiwanya, imannya lemah. Bayangkan supportnya, daya pendorongnya lemah, bebannya berat. Taubahnya bagi seorang yang kurus kering. Umpamanya berat badannya cuma 45 kilo. Tenaganya nggak seberapa. Harus mendorong roda yang beratnya lebih dari 1 kuintal. Atau uget-uget acan. Maksud uget-uget acan teh bergeming pun tidak, bergerak pun tidak. Kalau toh sampai tipe pereket, tipe poroseh ya, sekuat tenaga bergeser sedikit, pelan sambil ngos-ngosan. Itu kalau iman lemah, beban dosa berat. Iman lemah, dosa yang memberati jiwa kita, hati kita begitu banyak dan begitu berat. Apa yang terjadi? Maka dorongan untuk melakukan ibadah, amal soleh
kebaikan itu sangat-sangat lemah. Berjalannya tertatih-tatih. Bayangkan orang yang badannya gemuk, obesitas ya, tingginya umpamanya cuma 165 tapi beratnya di atas 80 kilo. Sampai 90 kilo. Bisa berlari orang seperti itu? Enggak. Jalan cepat? Enggak. Jalan biasa aja udah ngos-ngosan. Baru 2-3 langkah. Gitu ya. Ada sedikit nanjak. Aduh ini mah harus istirahat dulu, kan begitu tuh. Itu badan kita tuh. Badan kita terlalu berat sementara kekuatannya lemah untuk berjalan. Apalagi berlari nggak bisa. Apalagi sambil membawa beban barang. Apalagi sambil umpamanya harus mendorong. Nggak akan bisa. Bawa badan sendiri aja sudah susah, bukan main. Badan begitu. Begitu juga jiwa. Jiwa itu berat oleh dosa dan maksiat. Sementara iman yang menjadi pendorongnya kekuatannya lemah. Maka nggak akan termotivasi untuk sholat yang benar, untuk saum, untuk baca Al-Quran, untuk mencari ilmu dan seterusnya. Apa keinginan itu nambruk di juru gitu sambil ngemil, sambil kalau orang umum sambil nonton TV, sambil mendengarkan musik, lagu, sambil ucang angge, sambil goyang-goyang di kursi goyang, di kiri kanannya minuman yang manis, kemudian cemilan 10-11 tadi, tambah gemuk. Akhirnya jantungnya kena, ya, gulanya naik, kolesterolnya naik, asam uratnya naik, tensinya naik. Yang buruk-buruk serba naik, kualitas kesehatannya anjlok. Lama-lama bernafas pun susah, lama-lama mati itu. Jiwa juga sama seperti itu. Lama-lama jiwa pun akan mati. Kalau jiwa sudah mati ya sudah. Nggak akan ada lagi keinginan untuk beribadah. Untuk beramal soleh, untuk melakukan banyak kebaikan. Nggak akan ada lagi. Nah bagaimana caranya? Apakah jiwa yang sudah mati bisa dihidupkan lagi? Bisa. Gimana? Quran. Baca, pelajari, amalkan, aplikasikan, ajarkan, dakwahkan, dan bela dari orang-orang yang akan merusaknya. Itu ruhnya tuh. Makanya Al-Quran disebut ruh. Karena fungsinya sama dengan ruh, yaitu menghidupkan jiwa yang sudah mati. Allah menyatakan dalam Al-Quranul Karim, kata Allah, وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا وَكَذَلِكَ أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الإيمان kata Allah Azza wa Jalla mal kitab wal iman. Demikianlah kami wahyukan kepada engkau ruh dari atas perintah kami. Ruh kami wahyukan ruh. Maksudnya kami wahyukan Al-Quran yang disebut dengan sebutan ruh. Karena bisa menghidupkan jiwa yang tadinya mati. Bisa tuh. Apalagi yang hidup walaupun sakit dengan penyakit yang berat bisa disembuhkan. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa. Kami turunkan Al-Quran sebagai obat. Obat yang menyembuhkan hati yang tadinya terjangkit. Maka hati yang tadinya mati bisa berubah menjadi hidup walaupun berpenyakit dan terus diterapi dengan Al-Quran. Maka menjadi sehat kembali, hidup secara sehat. Perubahan kondisi jiwanya dari mati menjadi sakit kemudian menjadi sehat. Maka jiwa tadinya disebut dengan sebutan an-nafsul ammarah bisu. Nafsul ammarah berubah perlahan-perlahan sedikit-sedikit bertahap menjadi nafsul lawwamah dan terus diterapi dan berubah kembali menjadi nafsul mutmainnah. Dan itulah sebaik-baik kondisi hati.
Berdasarkan hal itulah maka wajib kita meyakini, menyadari gawat dan bahayanya dosa dan maksiat. Dosa dan maksiat melemahkan hati, melemahkan semangat, memberi rasa malas dalam melakukan ibadah dan amal soleh, dan lambat laun terancam jiwa kita ini akan mati. Kalau sudah mati, maka jiwa itu terkubur dalam jasad kita. Jasad kita menjadi kuburan atas jiwa kita sebelum jasad kita nanti dikuburkan. Makanya sering saya ungkap, Syekhul Islam Ibn Taimiyah dan juga para ulama ketika melihat orang-orang kafir, mereka mengatakan itu ada kuburan yang sedang berjalan. Kenapa? Karena raga atau tubuh orang-orang kafir menjadi kuburan bagi hatinya yang sudah mati. Sebelum raganya itu mati dan kelak akan dikuburkan. Jangan jadikan badan kita sebagai kuburan bagi hati kita. Hidupkan hati kita secara sehat dengan cara banyak menghindari dosa-dosa dan maksiat yang akan melemahkan dan membuat hati kita sakit. Sehatkan jiwa kita dengan menghindari banyak dosa dan maksiat. Sehatkan jiwa kita dengan cara melakukan ibadah, amal soleh dan sebanyak mungkin kebaikan yang Allah syariatkan. Maka insya Allah jiwa kita akan menjadi jiwa yang mutmainnah, yang selalu cenderung kepada kebenaran dan hidup secara sehat. Apa yang Allah nyatakan dalam Al-Quran, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan maradiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Hei jiwa yang tenang. Maksudnya jiwa yang tenang itu jiwa yang hidup secara sehat. Jauh dari dosa dan maksiat. Karena dosa dan maksiat adalah sumber penyakit. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kamu kepada Allah, kepada Rabbmu dalam keadaan ridha dan juga diridhai. Fadkhuli fi ibadi, masuklah kamu kepada golongan hamba-hambaku. Wadkhuli jannati, dan masuklah kalian ke dalam surgaku. Semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan jiwa kita menjadi jiwa yang mutmainnah, yang hidup secara sehat, diisi oleh ibadah, oleh iman, ibadah, amal soleh dan kebaikan, dan dijauhi dari dosa-dosa dan maksiat. Ya, sehingga semangat kita ibadah tetap menggebu-gebu. Ya. Inilah para jamaah sekalian, materi kita di pagi hari ini cukup sampai di sini, dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Kepada Cepi dipersilakan untuk memandu tanya jawab dengan pendengar dan pemirsa. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Mangga. Syukran Ustaz atas materi yang disampaikan, dan ikhwati iman azanillahu wa iyyakum, para pendengar dan pemirsa yang menyimak melalui siaran kami di Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM ataupun melalui siaran kami di channel YouTube, Facebook ataupun Instagram Tarbiyah Sunnah channel dimanapun antum berada. Silakan bagi yang akan bertanya bisa melalui line telepon di nomor 0228686267 atau melalui pesan singkat ke nomor 081122714776. Kita angkat penelpon yang masuk terlebih dahulu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Mulyono. Ustaz, saya mau bertanya, ada dua pertanyaan. Pertanyaan pertama, kajian tadi subuh saya belum sempat bertanya. Insyaallah bersambung. Udah kadaluarsa, Pak. Silakan Pak Mu. Silakan Pak. Ya, pertanyaan yang subuh tadi, di surga ada dua widadari. Widadari surga dan widadari dari dunia. Ya, yang saya tanyakan, widadari dari dunia itu apakah dia meninggal duluan dari suaminya? Nah, keduanya, sekarang yang masih akan melahirkan kemalasan. Apakah untuk mengobati kemalasan dari maksiat itu? Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Mulyono di Margahayu, barakallahu fiik. Pertanyaan pertama dari kajian subuh tadi, bicara tentang bidadari surga. Pak Mul ini kalau sudah bicara bidadari surga semangat amat. Iya.
Tadi sudah dijelaskan ada dua jenis wanita di surga. Pertama adalah wanita-wanita dunia. Yang pernah hidup di dunia, beriman, beramal soleh dan mati dalam keadaan demikian, dia menjadi ahli surga. Dan akan menjadi bidadari surga. Yang kedua ya bidadari surga yang Allah ciptakan di surga. Tidak pernah hidup ke alam dunia. Sudah kita terangkan bahwa mana yang lebih afdal, lebih utama. Tentu saja yang lebih utama adalah wanita ahli surga dibanding bidadari surga. Itu disebabkan karena sholat mereka, karena saum mereka, karena ibadah mereka, karena ketaatan kepada suami-suami mereka. Mereka ada perjuangan lah. Mereka ada pengorbanan lah. Mereka sudah teruji. Kalau bidadari surga tidak. Dari surga, luar biasa. Apalagi kalau wanita ahli surga jauh lebih utama, lebih luar biasa lagi. Seperti hadis yang sudah kita terangkan tadi. Pertanyaannya apa itu teh? Apakah bidadari yang lebih duluan meninggal? Apakah itu yang lebih duluan meninggal? Terserah mau lebih dulu meninggal atau lebih duluan suaminya meninggal. Yang jelas si wanita itu solihah. Umpamanya dia wanita solihah punya suaminya meninggal duluan. Dan sampai akhir hayatnya wanita ini tetap dalam kesolehahannya dan tidak menikah lagi. Atau dia yang lebih dahulu meninggal. Suaminya nikah lagi umpamanya. Tapi wanita yang lebih dahulu meninggal tadi itu solihah. Kemudian menjadi ahli surga. Jadi wanita ahli surga ini tidak tergantung kepada apakah dia ini lebih dulu meninggal dari suaminya ataukah suaminya lebih dahulu, enggak tergantung kepada itu. Siapapun yang lebih dahulu meninggal, selama dia solihah dan iman kepada Allah dan mati dalam keadaan demikian, maka dia ahli surga. Ya, itu pertama Pak. Kedua, bagaimana cara mengobati hati yang sudah malas dalam melakukan ibadah. Kita sudah sering terangkan ada dua penyebab manusia itu malas ibadah. Pertama syubhat, kedua syahwat. Ada dua penyebab manusia terjerumus ke dalam dosa, bergelimang dalam maksiat. Pertama syubhat, kedua syahwat. Syubhat itu adalah kesalahan, kekeliruan, penyimpangan, dosa yang diakibatkan karena kebodohan. Karena bodoh dia dosa, karena bodoh dia maksiat, karena bodoh dia meninggalkan perintah atau melanggar larangan. Obat bagi syubhat adalah apa? Ilmu. Belajar dia. Dengan belajar jadi tahu, dengan belajar dia terdorong untuk melakukan ibadah yang dia ketahui karena ilmu itu hidayah. Kedua, karena syahwat. Syahwat ini adalah bentuk dosa, kemaksiatan, kesalahan yang diakibatkan karena hawa nafsu. Dia tahu ilmunya. Ini terlarang, ini haram. Ini wajib tapi ditinggalkan. Ini haram tapi dilanggar. Yang wajib kenapa ditinggalkan? Ya karena malas lah gitu, berat. Ini yang haram kenapa dilakukan? Karena menyenangkan. Dosa ghibah, dosa berdusta, dosa mencela itu menyenangkan. Mabuk, judi, zina itu menyenangkan. Walaupun konon katanya mabuk itu apa ya? Ya rasanya nggak enak minuman atesa. Masih enak kopi atau teh atau jus. Ya efeknya suka mual muntah gitu, pusing dan pening. Nikmatnya di mana saja, tapi peminatnya itu banyak sekali. Walaupun harus beli dan mahal luar biasa. Satu botol soft drink paling 5.000, 3.000 gitu ya. Satu botol teh manis paling ya di bawah 10.000. Satu botol untuk mabuk tuh bisa ratusan ribu, bisa jutaan. Ya rasanya nggak enak. Ya bikin puyeng, bikin mual, bikin muntah. Tapi peminatnya jauh lebih banyak. Daripada teh manis. Daripada kopi dan seterusnya. Lebih banyak. Ada unsur kesenangan psikis di sana.
Entah kepuasan jiwa, entah apa. Coba rokok apanya sih yang diambil? Apakah asapnya disedot, ditelan terus di dalam tubuh tertumpuk? Enggak, dikeluarin lagi. Ada kesenangan di sana yang tidak bisa dirasakan kecuali oleh orang-orang yang merokok. Makanya ketagihan terus, ya. Jadi di dalam seluruh dosa dan maksiat ada unsur candu. Itu syahwat. Walaupun tahu itu dosa, dia lakukan. Umpamanya para pencuri, para koruptor, tahu nggak bahwa korupsi itu dosa? Tahu. Kenapa dilakukan? Ada unsur kesenangan. Umpamanya para penjudi, para pemabuk, tahu nggak itu dosa? Haram. Tahu. Umpamanya para pezina, tahu nggak bahwa itu dosa? Tahu. Tapi kenapa dilakukan? Ada unsur kesenangan. Para ibu yang suka ngerumpi, para rumpir dan gosiper, hawaker. Tahu nggak bahwa itu dosa? Tahu. Kenapa dilakukan? Seru sih, asik. Itu syahwat. Maka syahwat ini obatnya amal. Syubhat obatnya ilmu, ngaji, belajar. Syahwat obatnya amal. Beramal. Apa amalnya? 2. Lakukan kewajiban, tinggalkan apa yang diharamkan. Maka dengan 2 cara ini insya Allah kemalasan kita untuk melakukan ibadah akan terkikis sedikit demi sedikit. Muncul lagi semangatnya, ya. Sekali lagi, pertama adalah belajar ilmu, yang kedua beramal. Ketiga, jangan lupa berdoa, minta hidayah, kekuatan kepada Allah. Keempat, gaul. Ya, bergaulah dengan orang-orang soleh dan tinggalkan pergaulan dengan orang-orang ahli maksiat. Demikian Pak Mul, wallahu a'lam. Silakan. Kita ke pertanyaan selanjutnya. Dari hamba Allah di Bandung, Afwan keluar dari tema. Bagaimana Ustadz jika ada seseorang bersumpah dengan sumpah supaya ingin dipercaya, dia bersumpah supaya dimasukkan ke dalam neraka dan tidak ingin dikeluarkan dari neraka, dan katanya juga tidak mau diberi syafaat. Bagaimana Ustadz, anak kasihan dengan orang ini? Terus apa sumpahnya ini sudah ditakdirkan oleh Allah? Dan bagaimana kalau dia mau bertobat? Bagaimana cara taubatnya? Syukran, jazakallahu khairan Ustadz. Ya, wa jazakallahu khairan. Itu bukan sumpah. Apa makna sumpah? Sumpah itu diterangkan di antara oleh Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dalam kitab Syarah Al-Usul Tsalatsah. Dalam kitab Al-Qaul Mufid, Ta'liq ala Kitab Tauhid. Ada dalam bab Kathratul Halaf. Kathratul Halaf maknanya banyak bersumpah. Itu dalam kitab Tauhid yang kemudian disyarah. Syarahnya ada kitab Fathul Majid, syarah kitab Tauhid juga ada Al-Qaul Mufid, Ta'liq ala Kitab Tauhid, Sunan Syekh Al-Utsaimin rahimahullah. Dalam bab ini beliau menerangkan tentang makna al-halif. Halif itu adalah ta'kidus syai'. Ta'kidus syai' bidzikri ismil mu'azzami indal halif bisighatin mahsusah. Sumpah adalah menguatkan sesuatu. Seperti tadi, menguatkan ucapan agar dipercaya. Tapi apa? Dengan menyebut nama yang diagungkan oleh orang yang bersumpah. Bagi seorang muslim, satu-satunya yang harus diagungkan hanyalah Allah. Tak ada lagi selain Allah. Makanya di dalam sumpah terkandung ibadah berupa pengagungan kepada Allah yang namanya disebut dalam sumpahnya. Dari sinilah kita mengetahui tidak boleh bersumpah dengan menyebut nama selain Allah. Demi Rasulullah nggak boleh, demi malaikat Jibril nggak boleh, demi Ka'bah nggak boleh. Harus dengan menyebut nama Allah. Karena di dalam sumpah ada pengagungan kepada nama yang disebut dalam sumpahnya. Makanya siapa yang bersumpah dengan menyebut nama selain Allah, dia syirik atau kufur. Man halafa bi ghairillah faqad asyraka au kafara. Siapa orang yang
bersumpah dengan menyebut nama selain Allah, dia sudah syirik atau kufur. Maka tidak boleh. Ya. Nah, sumpah ini ada dua macam. Sumpah untuk menguatkan omongan agar dipercaya terhadap masa yang lalu. Seperti umpama, demi Allah saya kemarin ke Jakarta. Agar dipercaya, saya kemarin ke Jakarta. Yang benar, demi Allah. Nah, itu terhadap poin yang lalu. Maka wajib sumpahnya benar. Wajib benar dalam dua hal. Pertama, sumpahnya benar, yaitu hanya menyebut nama Allah. Kedua, wajib jujur terhadap ucapan yang dikuatkan dengan sumpahnya. Bahwa betul kemarin dia ke Jakarta. Masa seolah-olah nggak percaya. Demi Allah saya ke Jakarta. Ketika dia salah dalam salah satu, apalagi dua-duanya, dia terjerumus ke dalam dosa. Kalau umpamanya dia menyebut sumpahnya, demi langit dan bumi kemarin saya ke Jakarta, dia dosa karena sumpahnya yang salah. Syirik atau kufur. Tapi syirik dan kufur kecil, tidak murtad dari Islam. Tapi dosanya besar, sekecil-kecil dosa syirik lebih besar daripada sebesar-besar dosa maksiat. Walaupun dia jujur betul ke Jakarta, tapi sumpahnya yang salah. Itu pertama. Atau kedua, sumpahnya benar tapi dia dusta. Kemarin saya nggak kemana-mana, diam di Bandung. Tapi di rumah, kata teman saya, kemana kemarin kok nggak ada? Ke Jakarta. Bohong tak? Masa demi Allah. Dia bersumpah, sumpahnya benar demi Allah. Tapi sumpah yang benar dipakai menguatkan kebohongan, kedustaan. Dosa dia. Mana yang lebih besar, yang ini atau yang tadi? Besar yang tadi. Jujur tapi dikuatkan dengan sumpah atas nama selain Allah. Itu lebih besar dosanya karena sudah syirik, kufur. Kalau umpamanya bohong, maka itu dosa maksiat. Lebih kecil dosanya. Maka berkata Abdullah bin Mas'ud, li'an ahlifa billahi alal kadhib ahabbu ilayya min an ahlifa bi ghairillahi alas shadiq. Kalau aku bersumpah dengan menyebut nama Allah untuk sebuah kedustaan, sumpahnya benar demi Allah tapi dipakai untuk mendukung kedustaan, itu lebih baik, lebih aku sukai daripada bersumpah dengan menyebut nama selain Allah untuk sebuah kejujuran. Omongannya jujur tapi sumpahnya, ini syirik. Maka dua-duanya dosa, tapi yang bersumpah dengan menyebut nama selain Allah itu lebih besar dosanya. Nah, kalau untuk yang sudah berlalu tidak ada kifarat apa-apa. Umpama bohong disertai dengan sumpah demi Allah, kemarin saya ke Jakarta. Kalau enggak, maka tidak ada kifarat apa-apa, dia dosa saja dan wajib bertobat dari hal itu. Itu pertama, sumpah untuk masa lalu. Kedua, sumpah untuk yang akan datang. Kamu datang ya besok ke rumah saya? Iya, saya akan datang. Yang benar, demi Allah saya akan datang. Ini demi Allahnya untuk yang akan datang. Maka wajib ditunaikan, dan bila tidak ditunaikan, baik ada uzur ataupun tidak ada uzur, maka wajib dibayar kifaratnya. Walakin yu'akhidhukumullah, kata Allah, Allah akan menghukum kamu karena sumpah-sumpah yang kamu sengaja. Fakafaratuhu it'amu asyarati masakin min awsati ma tut'imuna ahlikum au kiswatuhum. Kifaratnya itu memberi makan 10 fakir miskin dengan menu pertengahan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu atau memberi pakaian mereka. Itu surah Al-Maidah ayat 89. La yu'akhidhukumullahu billaghwi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima aqaddumul ayman fakafaratuhu
it'amu asyarati masakin min awsati ma tut'imuna ahlikum au kiswatuhum. Allah tidak akan mengadab kamu karena dosa, karena sumpah-sumpah yang tidak sengaja. Tapi Allah mengadab kamu karena sumpah yang disengaja. Sengaja dilanggar. Maksudnya sumpah untuk yang akan datang. Demi Allah besok saya akan datang. Ternyata tidak datang. Maka wajib bayar kifayatnya, memberi makan 10 fakir miskin atau membebaskan budak. Kalau nggak mampu, saumlah 3 hari berturut-turut. Nah itu. Nah sekarang ada orang sumpah tidak menyebut nama Allah. Seperti umpamanya tadi. Kalau umpamanya kamu mencuri ya umpamanya. Enggak, benar. Lalu dia sumpah saya tidak mencuri. Kalau saya mencuri biar apa tadi pertanyaannya? Biar masuk neraka, biar apa? Tidak dapat syafaat. Ya itu mah tanpa harus disumpah juga otomatis. Kalau mencuri akan terancam neraka, nggak akan dapat syafaat. Kalau dia tidak tobat. Kecuali kalau tobat maka insya Allah diampuni. Dengan tobat yang sebenar-benarnya. Maka itu sebenarnya bukan sumpah. Ya. Kamu benar nggak mencuri? Sumpah saya, kalau saya mencuri biar saya nggak dapat syafaat. Biar saya kekal di dalam neraka selama-lamanya. Itu mah bukan sumpah, ya. Tapi dia menyadari bahwa pencurian itu berakibat masuk neraka, berakibat tidak dapat syafaat. Dia menyadari itu, nggak perlu diungkap, ya. Maka itu sebenarnya bukan sumpah. Wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi. Baik, syukran Ustaz atas jawabannya. Kami kembali mengundang kepada para pendengar dan pemirsa dimanapun antum berada yang akan bertanya kepada Ustaz secara langsung. Silahkan bisa melalui line telepon di nomor 022 86862637. Sekali lagi di nomor 022 8686 86862637 atau bisa melalui pesan singkat ke nomor 081122714776. Kita beralih ke penanya selanjutnya Ustadz. Dari Ridho di Padang, ada 2 pertanyaan Ustadz. Bagaimana status pohon durian yang biji duriannya hasil curian? Contoh, duriannya kita curi, setelah itu kita jadikan bibit. Sekarang pohonnya sudah besar. Apakah ditebang saja atau bagaimana Ustadz? Terus yang kedua, hukum bekerja di perusahaan legal logging, yaitu perusahaan yang bergerak di bidang izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan alam. Yang resmi ada izin dari pihak kementerian untuk diambil kayunya pada hutan. Jazakallahu khairan Ustadz. Silakan. Iya, wa jazakallahu khairan. Seseorang mencuri durian dimakan, ya dosa. Terus bijinya ditanam gitu ya. Bijinya ditanam dan tumbuh kemudian berbuah lagi. Bukan berbuah, berdurian. Berdurian lebat. Apakah harus ditebang? Jangan ditebang. Yang harus dia lakukan, dia minta dihalalkan kepada pemilik durian yang dia curi. Datang. Kemudian kalau dia mau tobat ya, kemudian bilang, saya kemarin mencuri, minta dihalalkan. Atau berapa yang harus saya bayar? Saya bayar. Kalau enggak, kata si pemiliknya ya sudahlah halal, sudah halal. Berarti semuanya sudah halal, termasuk bijinya, termasuk pohonnya tadi, ya udah halal. Semuanya menjadi. Atau umpamanya ya, berapa biji yang kamu makan? Sakangkot itu apa ya? Satu bagian, nah itu sepasi bukan. Sakangkot itu kadang bisa 3 biji gitu ya. Itu satu kangkotnya itu 50.000, satu bijinya 50.000, 150.000 bayar, baru halal, bayar. Maka semua nanti menjadi halal, ya. Nah berdasarkan hal itulah maka menjadi halal semua, jangan ditebang.
Itu menjadi milik kita. Tapi kalau si pemilik enggak, pokoknya mah ya harus dikembalikan dalam bentuk durian. Udah beli durian yang sejenis itu atau lebih baik ini, berikan satu kangkot. Beli satu yang besar cimontong umpamanya, yang matang pohon. Makan, berikan satu kenih yang dulu. Sudah halal lagi. Kalau enggak, saya nggak nerima kan, saya akan tuntut di akhirat. Apa yang harus kita lakukan? Ya tidak bisa apa-apa. Kita sudah tobat, adapun diterima atau tidaknya permohonan maaf kita, itu urusan dia dengan Allah Azza wa Jalla. Ya. Jadi tidak harus ditebang, jangan tebang atau sayang nanti menjadi mubadzir ya. Wallahu a'lam. Terakhir ya. Pertanyaan keduanya Ustaz. Apa? Bekerja di perusahaan legal logging. Boleh nggak bekerja di perusahaan legal logging? Ilegal apa legal? Legal logging. Ada izin. Boleh. Berarti tidak ilegal. Berarti sesuai dengan aturan. Berarti taat hukum. Berarti tidak ada yang dilanggar. Tapi kan itu merusak alam. Pemerintah mungkin sudah menghitung mana hutan yang memang aman untuk ditebangi pohonnya, mana yang tidak aman, mana yang harus dilestarikan, mana yang tidak. Dan memberi izin tentu saja dengan biaya kompensasi kepada pihak pemerintah untuk kemudian dipakai untuk kesejahteraan rakyat. Teorinya mah begitunya. Adapun prakteknya itu terserah urusan mereka. Selama itu legal, selama ada izin, selama sesuai dengan aturan, tidak ada pelanggaran, tidak ada penyimpangan, ya maka boleh menjadi pengusahanya, pengelolanya, menjadi karyawannya di sana, berarti boleh halal, gajinya penghasilannya halal, gitu ya. Tapi itu nanti merusak alam. Mungkin pemerintah mengantisipasi dengan menanam lagi, reboisasi lagi atau yang sejenisnya. Yang jelas kalau itu legal sesuai dengan izin yang diberikan, maka berarti tidak ada pelanggaran yang dilakukan, berarti halal. Wallahu a'lam. Terakhir ya. Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan terakhir dari hamba Allah di Lampung. Bagaimana hukumnya sebagai anak dan istri yang suaminya masih mencari uang haram dari judi online, Ustaz? Syukran. Iya, maksudnya bagaimana? Ya begitu. Pertama, wajib dinasihati suaminya. Wajib diberikan warning, ya. Bahwa itu haram. Itu pertama. Kedua, kalau kekeh petekeh. Kalau dia ngeyel sureyel. Kalau dia ngotot surotot. Tetap halal muharam, nyari yang halal aja susah. Nyari yang haram aja susah, apalagi yang halal gitu. Nggak peduli dia. Bagaimana anak dan istrinya? Boleh nggak memakan itu? Ya. Pertanyaan ini sering dikemukakan kepada para ulama. Karena kasus seperti banyak, mewakili banyak orang. Tidak hanya di negeri kita, tapi juga di negeri mayoritas muslim yang lainnya. Ya. Yang jelas sumber penghasilannya haram. Tidak hanya judi, mungkin ada yang bekerja di bank ribawi, di asuransi, di pajak, yang seperti itu. Nah, jawaban para ulama pertama, kalau istri dan anak itu mampu mencari penghasilan sendiri, sebaik-baiknya mencari penghasilan sendiri. Makan dari hasil keringat sendiri. Itu kalau memungkinkan. Kedua, kalau tidak memungkinkan, tidak usaha, tidak punya modal, bekerja tidak memungkinkan, masih sekolah anak-anak tersebut, ya. Bagaimana yang harus dia lakukan? Dia boleh mengambil uang dari ayahnya hasil judi atau hasil haram yang lain sekedar untuk kebutuhan pokoknya dan tidak berlebih. Hanya untuk yang primer, yang sekunder, yang tersier, yang itu enggak. Ini dikasih 10 juta untuk beli HP atau beli tablet atau kapsul atau yang sejenis itu enggak. Itu mah kebutuhan tersier mungkin, bukan sekunder lagi ya. Cukup HP jadul saja ya. Yang bunyinya apa, isoponik apa dulu?
polifonika. Yang polifonik itu. Jadi ngangenin itu suara tersebut ya. Nah, yang seperti itu. Jadi boleh makan karena fakir, karena miskin. Karena keterpaksaan, karena darurat, ya boleh. Tapi hanya sebatas kebutuhan primer. Adapun selebihnya maka tidak. Sampai dia bisa mandiri. Ya, itu yang harus dilakukan. Ya cukup sampai di sini. Wallahu a'lam bishawab. InsyaAllah kita jumpa kembali hari Senin yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.